Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan di ilustrasi kedua. Setelah kita memahami terkait dengan kasusnya, selanjutnya adalah kita buat jurnalnya dulu, yaitu mencatat penyerahan imbalan atau ketika penyerahan uang tunai dan lembar saham. Di sini di kasus ini ada penyerahan uang kas sebesar 100.000 rupiah dan menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai nominal 1000 per lembar dan nilai wajarnya 1200 per lembar. Oke, kita catat di jurnalnya untuk kas yaitu 100.000, modal saham tadi 500 lembar saham dikali 1000 jadi 500.000, kemudian ada tambahan modal di store, yaitu dari mana? Dari selisih antara harga saham per lembar dengan nilai wajar saham per lembar dengan nilai saham per lembar, yaitu 200 dikali 100.000 yaitu 200 dikali 500 lembar saham yaitu 100.000. Oke, sampai sini paham? Selanjutnya yaitu mencatat biaya-biaya ketika terjadi kombinasi bisnis. Yaitu ada biaya kombinasi bisnis sebesar 40.000 dan tambahan modal di store 20.000. Totalnya kas yang keluar yaitu 60.000. Kita lihat di kasusnya. Ini dia. Oke. Nah, selanjutnya ke jurnal ketiga, yaitu mencatat pengambil alihan aset neto PTB. Yaitu kita lihat kasnya 125.000 dan aset lainnya 1 juta. Diambil dari, kita lihat dari nilai wajar neraca PTB yang ini. Nilai wajar neraca PTB. Oke. Selanjutnya macam-macam liabilitas yaitu 350.000. Kita balik lagi ke ini, macam-macam liabilitasnya 350.000. Kemudian kita lihat lagi di investasi pada PTB totalnya 700.000. Nah, kita lihat di sebelumnya ini 700.000. Kemudian laba dari kombinasi bisnis. Nah, laba dari kombinasi bisnis ini kita lihat di perhitungan laba ini atau dari goodwill ini. Nilai wajar tadi 700.000, kemudian nilai wajar aset neto 775.000. 775.000 ini didapat dari mana? Dari sini. Dari perhitungan yang sebelumnya. Oke, dapat 75.000. Oke. Kemudian kita masukkan ke laporan posisi keuangan setelah kombinasi bisnis atau setelah dilakukan konsolidasi. Itu untuk kas adalah 440.000. Kenapa jadi 440.000? Kita lihat ke neraca awal. Neraca awal untuk PTA 475.000. Kemudian kita kurangi di soal ada kas keluar 100.000. 475.000 dikurangi 100.000, kemudian ditambah nilai wajar dari PTB 125.000, kemudian dikurangi 60.000 dari biaya-biaya. Jadi totalnya adalah 440.000. Kemudian untuk aset lainnya didapat dari mana? Sama seperti sebelumnya, didapat dari ini. Nilai buku PTA 2.600.000, kemudian nilai wajarnya 1 juta. Jadi 3.600.000. Kemudian macam-macam liabilitas 850.000 didapat dari mana? Dari ini. Dari nilai buku PTA macam-macam liabilitasnya 500.000, nilai wajar PTB 350.000.
di total jadi 850.000. Kemudian modal saham. Modal saham ini didapat dari 1.500.000 ditambah 500.000. Kemudian tambahan modal di store. Tambahan modal di store ini adalah 280.000. Didapat dari mana? 200.000 ditambah 40.000, kemudian ditambah di yang ini. Kemudian saldo laba 910.000. Saldo laba 910.000 didapat dari mana? Yaitu dari saldo laba di sini 875.000 ditambah 75.000 yang ini, kemudian dikurangi 40.000. Didapat 910.000. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan akuntansi dari kombinasi bisnis. Selanjutnya untuk teman-teman ada pertanyaan dari saya. Pada ilustrasi 1 dan 2 untuk penjumlahan saldo laba terdapat perbedaan. Nah, menurut teman-teman kenapa terjadi perbedaan cara perhitungan saldo laba di ilustrasi dan 2? Ini merupakan kuis. Bagi yang benar menjawab, 5 orang pertama benar menjawab, akan saya berikan tambahan nilai. Jawabannya kirim ke WhatsApp pribadi saya, WhatsApp pribadi, kemudian sampai batas waktu selesainya jam perkuliahan mata kuliah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman mengerti apa yang kita pelajari hari ini dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.